Baik, selamat malam Pak Hargi. Selamat malam Pak Hartono, apa kabar? Luar biasa. Iya, selamat malam. Lama kita nggak jumpa Pak Hargi. Selama ini kita seringnya komen-komen di Facebook, iya. Silaturahmi Facebook, ininya. Iya, tapi walaupun kita sesekali sering komen di Facebook, tapi sudah terlihat akrab lah ya Pak Hargi ya kita ya. Iya. Soalnya sesama Indomaret. Iya. Pak Hargi, ini apa namanya, para follower dan subscriber saya di channel saya Glenn Hartono. Oh iya, selamat malam teman-teman. Lupa saya ngucapin kasihkan ngobrol dengan Pak Hartono. Beberapa konten saya kan membahas ada bisnis, ada sharing apa namanya investasi, kadang juga sesekali vlog. Nah, sering keluar itu ada beberapa pertanyaan yang lebih mendetail gitu kan. Nah, kali ini biar para subscriber saya lebih terpuaskan, kebetulan saya mengundang secara khusus Pak Hargi. Ini adalah saya anggap adalah sebagai sosok pribadi yang lebih keren lah buat saya. Thank you Pak Hartono, thank you. Sepanjang saya tahu, Pak Hargi ini kan cabang Indomaretnya juga sudah lebih banyak dari saya. Kalau nggak salah hampir 30 ya, atau mungkin udah 30-an ya Pak Hargi ya? 20 hampir 30. Oh iya, itu. Kemudian yang sepanjang saya tahu, Pak Hargi kan spesialisasinya adalah perancang keuangan gitu ya Pak Hargi ya. Itu yang saya tahu. Nah, nanti mungkin Pak Hargi bisa bicara lebih lanjut. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita nih Pak Hargi, biar teman-teman subscriber saya itu sedikit terpuaskan tentang sosok Pak Hargi. Coba Pak Hargi ceritakan, sebenarnya background Pak Hargi selama ini apa sih Pak? Kok sampai koleksi Indomaret sebanyak itu? Oke. Boleh ceritakan Pak? Oke, thank you ya Pak, sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Senang sekali ketemu dengan teman-temannya dari Glenn Hartono, followernya. Jadi ceritanya tahun 2001, waktu saya jadi karyawan, saya baca buku, itu judulnya Rich Dad Poor Dad. Ya kan? Itu buku yang favorit sekali tahun 2001. Waktu 2001 saya baca, saya terkesan sekali dan pengen bangun passive income. Passive income kan sebenarnya gampang, cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Teorinya cuma satu kalimat, tapi praktekinnya kan 7 tahun saya akhirnya baru bisa praktekin cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Dan 2008 baru saya mulai, akhirnya saya punya passive income properti yang pertama tahun 2008, itu pertama kos-kosan. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad kan dicontohin rumah sewa. Tapi saya cari Sebentar Pak, saya potong Pak, sebentar. Boleh. Kenapa baru mulai 2008 Pak? Itu kan 7 tahun berarti ya? Ya, 2001 waktu saya baca buku itu, saya karyawan. Terus waktu saya baca itu, saya merasa, oh berarti harus jadi pengusaha ya. Teorinya kan gitu, katanya ESBI. Jadi E ke S. Akhirnya saya 2002 Desember saya resign dari kantor. Padahal waktu itu gaji saya juga udah lumayan, gaji saya sekitar 13 juta, tahun 2002 itu sudah enak pokoknya. Tapi saya tetap besar sekali tuh. resign, ngotot, pokoknya pengen jadi pengusaha. Ya, makanya 2002 resign, 2003, 16 Januari saya mulai bisnis. Akhirnya pertama bisnis palu gada. Apa lu mau gua ada. Mau jualan piring melamin, baterai, kipas angin, outsource. Wah semua pokoknya barang promosi. Saya udah pernah ngalamin semua. Mantap. Dan ternyata 2005 malah tambah nggak punya duit. Jadi tadinya gaji 11 juta, sekarang nyari duit 11 juta aja rasanya susah setengah mati. Ternyata jadi karyawan itu juga enak juga ternyata gitu loh. Makanya saya bisnis berat 2005, terus saya baca buku lagi, Rich Dad Poor Dad. Ternyata saya baru sadar, ternyata Rich Dad Poor Dad selain ngomong bisnis juga ngomong investasi. Caranya gimana kita invest, cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah 2005 itu saya mulai cari tuh. Akhirnya ketemu tuh, properti yang income-nya lebih besar dari angsuran di Karawaci waktu itu. Perum Karawaci, ada kontrakan 20 unit, per unitnya dikontrakin orang 550.000. Nah, itu dijual 20 unit itu 550 juta. Jadi cicilannya 7 juta, income dari kontrakan itu 11 juta.
Tapi kalau mau dibeli problemnya apa? DP, saya waktu itu nggak punya DP. Nggak punya duit, nggak punya DP. Belajar lagi 2005 sampai 2008, akhirnya, oh ternyata caranya DP 0 seperti ini. Baru 2008 saya mulai properti pertama di Danmogot Tangerang, tanpa DP, income-nya lebih besar dari angsuran. Ternyata itu kos-kosan pertama, ternyata kos-kosan itu susah ngurusin kos, ya kan. Ada yang jam 12 malam baru pulang, minta dibukain pintu karena yang jaga ketiduran. Jam 3 pagi ada yang telepon, motornya hilang. Jam 6 pagi ada yang telepon, airnya mati. Wes kapok saya. Dan sejak itu 2009 saya pindah ke Indomaret. Makanya sejak itu 2009 terus Indomaret terus saya. Sampai Berarti kalau boleh tahu Indomaret pertama itu di tahun berapa? 2009. Ya, itu TO pertama, TO di Jawa Timur. Terus 2010 baru grand opening yang pertama di Tangerang. Jadi sebelahnya kos tadi ada 2 ruko yang dijual. Nah, itu saya beli tahun 2010. Jadi Indomaret yang tanahnya beserta tanahnya itu tahun 2010. Oke. Sejak Nah, itu Pak Argi, Indomaret terus. Indomaret pertama 2009 itu emang punya modal senilai itu atau gimana itu pertama kali mengeksekusi Pak Argi? Itu pokoknya kalau saya itu termasuk orang kan di dunia ada 2, risk avoider, orang yang menghindari resiko, sama risk taker, orang yang mengambil kalau ada resiko dihadapin. Risk avoider, risk taker. Kalau teman-teman ngomong saya ini risk seeker, mencari-cari resiko yang nggak ada dicari-cari. Jadi waktu 2009 saya tanda tangan itu TO, take over, harganya 550 juta. Tapi saya cuma punya uang 100 juta. Suatu tanda tangan, istri saya sampai heran. Nanti bayarnya pakai apa? Gampang, pokoknya tanda tangan dulu, model-model orang seminar kan gitu kan. Yang penting yakin, hadepin, jalan 2000 tanda tangan, cuma punya uang 100 juta. Terus baru mikir selama 3 bulan caranya nyari selisihnya gimana. Oh ternyata bisa. Akhirnya dengan top up kredit saya yang pertama tadi saya top up. Uangnya saya pakai buat beli properti ini. Tapi butuh waktu juga. Dan itu perjuangan. Sampai hari terakhir Indomaret telepon-telepon saya. Pak ini kok belum lunas gimana? Pak ini belum lunas gimana? Bisa batal transaksinya. Tapi terakhir jam 3 sore deadline baru selesai. Jadi deg-degan juga, tapi ya kadang sekarang kalau ketemu orang Indomaret ketawa-ketawa. Dulu ya pertama kali ya nggak punya uang gini, ketawa-ketawa aja lah, happy aja lah. Berarti akhirnya sampai deadline waktu yang diberikan pihak Indomaret bisa lunas itu akhirnya? Bisa, jadi deadline-nya itu kan mestinya TO-nya per 1 Desember, berarti tanggal 30 November itu harusnya sudah lunas semua. Saya 30 November jam 2:30 itu masih di bank, masih mau transfer, masih belum selesai. Indomaretnya telepon saya, Pak, kalau gagal, tunda aja lah tahun depan. Bisa 1 Desember 2009, masuk ke 1 Januari 2010 aja. Saya bilang, wah nggak mau, saya udah tinggal sedikit lagi, tungguin. Akhirnya ditungguin, jam 3 baru bisa selesai. Pokoknya awal-awal deg-degan lah. Makanya kalau sekarang kelihatannya ketawa-ketawa, ya sebenarnya orang dulu awalnya juga deg-degan, semuanya mepet-mepet. Tapi ya dengan berjalannya waktu. Padahal waktu itu kurang berapa Pak sebenarnya Pak? Sempat kurang berapa waktu itu? Dari 550 itu kurang 200-an kali. Jadi kurang separuh, masih kurang separuh. Terus kalau boleh bocorin sedikit, itu dapat dari pinjaman teman, gadaikan sesuatu, atau dari bank? Gimana? Akhirnya dari bank. Akhirnya terakhir itu dari bank, yang pencairan terakhirnya dari bank. Pas selesainya 30 November jam 3, pas bank tutup, pas selesai semua. Jadi ya awal-awal perjuangan, benar-benar perjuangan. Makanya saya senang kalau ngelihat Pak Hartono yang anak muda-muda ini berjuang mati-matian. Saya lihat, wah ini saya ingat, ya saya sudah lebih tua lah. Jadi saya ingat kondisinya dulu ya butuh perjuangan seperti itu. Berarti 2009 usia berapa waktu itu Pak Argi? Saya usia 35 berarti Pak ya. 35. Iya. Berarti sekarang usia berapa Pak Argi berarti sekarang? Saya kelahiran 74. Jadi 46 ya. 46. Tua juga ya, nggak kroso ya. Ternyata sudah tua juga. Iya. Nggak terasa dengan berjalannya waktu. Makanya yang seperti muda-muda seperti Pak Hartono ini luar biasa. Masih muda, sudah punya toko Indomaret. Dan saya selalu lihat, sekarang kan tambah lama anak muda-muda tambah belajar investasi lebih cepat. Makanya kalau saya bolak-balik ditanya teman saya, misalnya ada teman saya yang manajer bank. Pernah ada teman saya manajer bank, dia tanya saya,
Pak Pipo, saya pengen bisnis sendiri, enaknya gimana ya? Saya selalu ngomong, karyawan dengan bisnis itu sebenarnya sama aja. Sama aja ya Pak. Sama aja. Yang membedakan nanti adalah investasi. Karena pengusaha yang tidak kaya banyak, karyawan yang kaya juga banyak. Oh ya, setuju. Jadi bukan jaminan jadi pengusaha pasti kaya, itu bukan jaminan menurut saya. Nggak Dan jaminan. bukan jaminan juga karyawan pasti miskin, bukan jaminan juga. Teman-teman saya yang dulu selevel saya, sekarang rata-rata udah jadi direktur, gajinya gede-gede juga. Nah, kalau saran saya, baik karyawan maupun pengusaha, yang penting teman-teman mulai dari sekarang bangun investasi. Salah satu buku yang saya rekomen adalah buku The Richest Man from Babylon. Richest Man from Babylon. The Richest Man from Babylon. Itu bagus. Dia ngomong pertama gini, yang penting pertama kamu punya income dulu. Kalau sudah punya income, mulai nabung. 10% dari income harus ditabung. Berapapun income kamu, sekecil income-mu 10% harus ditabung. Nah, nanti kalau sudah ditabung, Minimal itu ya Pak Argi ya? minimal, kalau bisa lebih, bagus. Iya. Kemudian nanti uang tabungannya lama-lama diinvestasikan. Nah, kalau sudah investasi, cari ke orang yang sudah ngerti investasi tersebut. Jangan asal investasi, nanti ketipu sana, ketipu sini, jangan. Jangan sampai kita ke investasi bodong ya Pak Argi ya? Nah, itu kan ngumpulinnya aja udah susah, ditaruh sembarangan gitu. Aduh, sayang sekali. Nah, kalau saran saya, itu termasuk buku yang menginspirasi saya. Jadi ada 2 buku yang menginspirasi saya. Rich Dad Poor Dad, sama buku Richest Man from Babylon itu menurut saya bagus. Richest Man from Babylon itu buku tahun 1920. Buku kuno itu sebenarnya, buku kuno. Oh, Tapi menurut saya masih isinya relevan. Sampai hari ini masih relevan. masih relevan. Jadi saya selalu saranin teman-teman itu baca, itu bagus. Oke Pak Argi, saya juga masih penasaran nih. Sebenarnya Pak Argi ini lebih di mindsetnya Pak Argi itu sebenarnya lebih ke investasi Indomaretnya atau investasi propertinya ini Pak Argi? Nah, Kalau boleh sharing. Benar Pak. Pertanyaannya Pak Hartono bagus sekali. Banyak orang yang ngomong ke saya, Pak, Indomaret gini. Kalau saya selalu melihat Indomaret ini adalah yang penting sebenarnya bukan Indomaretnya. Indomaretnya penting, tapi bagi saya yang lebih penting adalah propertinya. Kan prinsip saya gampang. Saya pengen beli properti. Tapi karena nggak punya uang, saya pakai uang bank, KPR. Loh Pak, kalau cash gimana Pak? Cash juga bagus, cuman masalahnya cash kadang kalau kita nunggu kelamaan tanahnya sudah mahal. Jadi kita pakai KPR. Nah kalau pakai KPR, yang buat nyicil apa? Saya nggak mau keluar duit. Nah, lebih bagus kalau properti itu bisa menghasilkan duit supaya dia bisa nyicil dirinya sendiri. Jadi saya cukup modal DP, dia bisa nyicil sendiri, 10 tahun lunas nggak apa-apa, 10 tahun nggak apa-apa, 15 tahun nggak apa-apa, 20 tahun pun menurut saya nggak apa-apa. Yang penting dia nyicil dia sendiri. Nah apalagi kalau teman-teman sudah bisa nanti ilmunya berikutnya adalah DP 0. Jadi prinsipnya kan 3. Kalau saya ngomong properti itu carinya komodo. KO, kerja ogah. Caranya gimana kita nggak kerja, propertinya yang bekerja untuk kita menghasilkan duit. Oke. KO. MO, membayar angsuran juga ogah. Caranya gimana? Passive income yang dihasilkan harus bisa membayar angsurannya, kita nggak perlu ngangsur. Oke. Ya kan? KO, MO, DO terakhir nanti DO, DP juga ogah. Jadi kita nggak keluar DP. Kalau kita properti nggak keluar DP, nggak ngangsur, nggak kerja, ya sudah toh, suruh nunggu 5 tahun ya iya, 10 tahun iya, 20 tahun iya. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman, saya ini sebenarnya investasi properti, tapi semua bisa dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena saya nggak modal, saya juga nggak punya keahlian. Sebenarnya semua orang bisa. Syaratnya cuma satu, harus rajin cari properti. Datang ke sana, sini, yaitu kita harus berkorban sesuatu. Di dunia nggak ada yang gratis. Pasti ada yang kita korbankan. Nah, waktu ini ya kita nyari 3 bulan dapat 1 properti, 3 bulan dapat 1 properti kan, apalagi kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Itu kan kalau dikumpulin nanti ketika kita pensiun hasilnya luar biasa. Makanya balik ke pertanyaan Pak Hartono tadi, sebenarnya tujuan saya lebih ke properti. Karena selain properti ya, saya juga ada hotel Airi yang sekarang tutup kan Airinya, tapi sudah ada operator lain yang mau menggantikan. Nah itu juga enak. Jadi kos saya yang tahun 2008 itu sekarang sudah ada operatornya.
ada yang operate, jadi saya nggak pusing lagi kalau ada yang jam 12 pulang, jam 3 ada yang kehilangan motor, jam 6 pagi ada yang ini pompanya mati. Saya nggak pusing, kenapa? Karena mereka sudah ada yang kelola. Nah sekarang saya juga selain Indomaret ada properti seperti itu. Nah tujuannya balik lagi properti, saya tuh tujuannya properti, bisnis di atasnya saya, tapi kalau bisnis di atasnya Indomaret, hotel ultra budget, saya pilih pokoknya yang aman, safe. Jadi aman, safe, nggak pusing, bisa dikelola oleh orang lain, sehingga saya bisa fokus ke hal yang lain yang saya maui gitu loh. Jadi misalnya ketemu dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, waktu dengan orang-orang yang kita cintai itu kan tidak bisa dinilai dengan uang. Itu nilai yang paling mahal. Itu tidak bisa dibeli, itu priceless. Itu. ada harganya. Setuju, Pak Argi. Iya. Tapi satu hal lagi, Pak Argi. Tadi Pak Argi kan ngasih tips komodo ya. Kalau tadi saya dengar untuk yang KOMO masih oke lah. Lah ini kalau yang DO ini loh, DP Ogah. Ini luar biasa menurut saya Pak Argi. Artinya benar-benar tanpa DP atau DP 0% gitu ya. Nah, itu kalau boleh sedikit kasih bocoran aja. Ya kalau mau ngasih komplit ya syukur, enggak ya enggak apa-apa, tapi bocoran dikit aja biar kita ngeksekusi sebuah properti gitu kan, beserta ada Indomaretnya, instrumennya itu bener-bener tanpa DP atau DP-nya mendekati 0 itu gimana bisa seperti itu Pak Argi? Ceritain coba. Jadi teknik DP 0 ini sebenarnya banyak Pak Hartono. Mungkin ada sekitar 20-an ya kalau saya nggak salah, tekniknya banyak. Teman-teman bisa baca buku judulnya Nothing Down. Nothing Down yang nulis, aduh saya lupa, nanti teman-teman ketik Nothing Down. Kenapa? Karena menurut saya DP 0 itu terakhir kan Pak, prinsip yang nomor 3, passive income lebih besar dari angsuran, baru DP 0. Jadi menurut saya sebenarnya ini prinsip yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena saya selalu ngomong ke teman-teman, yang penting pastikan dulu pasif ada income-nya, pasif, dan income-nya lebih besar dari angsuran. Jangan kebalik. Karena kalau properti DP 0 tapi nanti tiap bulan kita nombok, itu bahaya sekali loh. Makanya sebelum saya jelasin, saya selalu ngomong seperti itu, teman-teman harus ngerti prinsipnya. Cari yang cash flow-nya positif. Jangan cash flow negatif di DP 0. DP 0 itu seperti pisau. Bisa untuk cari makanan, tapi bisa juga untuk bunuh diri. Jadi teman-teman harus pastikan benar-benar sebelum saya jelasin, teman-teman harus ngerti dulu prinsipnya seperti itu ya. Nah, kalau DP 0, paling gampang teman-teman bisa cari ada kredit-kredit yang DP-nya 0. Contoh, ada salah satu bank, logonya warnanya merah, itu ngasih memang resmi DP-nya 0. Dia ngomong DP-nya 0 Pak, memang ada. Itu khusus properti atau semua jenis kredit? Apa gimana? Itu biasanya masuknya ke kredit investasi. Karena kalau KPR, itu kan ada ketentuan dari pemerintah minimal DP 10%. Ya. Tapi kalau KI itu tidak ada ketentuan pemerintah. Jadi bebas, itu ada yang DP-nya 0, bahkan ada yang bisa cair 125%. Resmi dari banknya loh, bukan kita cari liku-likunya, enggak, ini memang resmi dari banknya, memang seperti itu, ada. Itu saya pastikan ini emang bukan pakai cara akal-akalan ya Pak? Enggak, itu resmi, memang banknya nawarin seperti itu, resmi. Itu enggak ada tipu-tipu lah, ada seperti itu. Ada juga cara kedua, salah satu yang diterapkan murid saya. Jadi dia di depan sewa 5 tahun, janjian dengan penjualnya dan pemilik tanah, setelah 5 tahun baru dibayar cash. Jadi 5 tahun. Jadi itu istilahnya sewa beli. Kalau sewa dengan opsi beli, kalau di dalam kita orang ekonomi, orang bisnis, itu namanya sebenarnya teknik sewa dengan opsi beli. Jadi sekarang sewa, tapi harga belinya sudah ditetapkan di depan. Nah, itu bisa Pak. Jadi Bapak sewa, misalnya bangun Indomaret 5 tahun, uangnya dikumpulin, tahun kelima baru dibayarin buat bayar harga propertinya. Itu bisa juga Pak. Oh gitu. Ya, jadi ada banyak cara menurut saya. Iya, itu cepet lah, ngajarin itu cepet. Yang susah itu yang pertama itu loh, nyari properti yang ada income-nya, satu. Kedua, yang income-nya lebih besar dari angsuran. Ini lebih susah lagi di nomor 2. Kalau nomor 3, saya yakin 5 menit dikasih tahu cepet properti.
Iya. Mantap nih Pak Argi. Oke Pak Argi. Berikutnya nih, Ya. saya yakin teman-teman subscriber Clan Hartono juga masih penasaran. Berarti Pak Argi kan dari 2009 sekarang 2020 kan kurang lebih berarti sekitar 11 tahun ya Pak Argi ya? Betul 11 tahun. 11 tahun bisa memiliki 29. investasi Indomaret. Saya 29, hotel 3. Oke. Kurun waktu kurang lebih 11 tahun bisa memiliki cabang Indomaret beserta propertinya itu kurang lebih sekitar 29 plus budget hotel 3 ya Pak Argi ya? Betul Pak Arto. Itu kan sesuatu saya sendiri pun menilai itu prestasi yang sangat luar biasa. Saya akuin itu Pak Argi. Dan saya yakin teman-teman subscriber Clan Hartono juga pasti penasaran. Itu kalau boleh tahu tips atau trik atau strategi apa yang Pak Argi perbuat atau lakukan biar ini cepat tercapai gitu Pak Argi. Kalau boleh di-sharingkan, silakan. Kalau yang saya lakukan, satu, teman-teman cari kendaraannya dulu. Cari kendaraan yang memungkinkan income lebih besar dari angsuran. Nanti kendaraannya beda-beda. Kalau Pak Hartono mungkin nanti nemu dari kursus belajar. Oh bisa, kendaraannya bisa itu juga. Kebetulan saya alat investasinya, senjata utama saya Indomaret. Kebetulan. Nah, saya lagi mencoba senjata kedua, Airi. Ternyata Airi sekarang rontok 1 Juni. Ya nggak apa-apa, kita cari senjata lain lagi, kita coba lagi. Tapi kebetulan Indomaret saya larinya cepat. Sebenarnya kalau dibilang pertama juga bukan. Sebelum Indomaret, senjata utama saya adalah KOS. 2008 itu. Ya, tapi setahun kan ternyata pusing. Saya bilang, waduh saya nggak sanggup suruh nanganin KOS, saya nggak sanggup. Cuman sekali tok, terus ganti ke Indomaret. Dan ternyata waktu di Indomaret bisa saya menemukan ini memang tepat sekali. Bisnisnya aman, tidak repot. Toko saya ada yang di Sumatera, di Medan, ada yang di Sulawesi, tapi saya nggak repot. Mereka sudah tersistem, otomatis kerja semua. Nah, teman-teman Autopilot ya Pak Argi ya? Autopilot. Pak Hartono kan juga punya toko, sudah ngerasain toh. Kan nggak perlu repot-repot ngurusin tokonya bisa jalan sendiri. Nah, sama, yang penting pertama cari kendaraannya dulu. Kalau teman-teman bingung, ya mulai dari kos. Kos juga nggak apa-apa. Pak, tapi katanya Pak Pipo ngurusi kos susah. Ya teman-teman harus ngelewatin masa-masa seperti itu. Jangan dipikir langsung tahu-tahu loncat gitu ya. Proses, semua ada prosesnya. Tidak ada yang gampang. Itu satu. Kedua, pertama kalau teman-teman sudah ketemu kendaraannya, teman-teman belajar masalah finance, keuangan. Bagaimana caranya menghimpun dana. Kalau saya kan senjatanya dari bank. Saya 90% dari bank, tapi 10% saya juga punya dari non-bank. Oke. Jadi saya bikin koperasi. Bukan saya minjem koperasi ya teman-teman. Saya tidak menyarankan teman-teman pinjam ke koperasi. Saya bikin koperasinya. Jadi koperasi saya bikin untuk teman-teman. KSP ya? Ya, saya punya KSP juga. Walaupun masih kecil lah, itu cuman kecil karena sebenarnya kenapa ya? Yang saya perbolehkan nyimpen di situ cuman teman-teman saya, saudara saya. Saya nggak mau umum masuk ke situ. Saya tidak menerima dana umum. Cuman kan harus ada bentuk badan hukumnya. Makanya saya bikin koperasi. Itu hanya 10% dari portofolio saya. Karena saya ngeri juga uang teman-teman itu kan, beban mentalnya lebih berat daripada uang bank. Kalau uang bank kan ya bisnis sama bisnis selesai hitung-hitungan. Nah kalau uangnya teman-teman, uangnya saudara-saudara ini kan beban mental ya kan. Kalau ada apa-apa, repot. Kita kan di dunia ini tidak ada yang pasti. Semua tergantung yang di atas ya kan. Walaupun kita hitungannya sudah mantap sekali, kalau di atas belum kasih ya mungkin bisa meleset ya kan. Siapa yang bisa ngira hari ini ada COVID seperti ini kan di luar dugaan juga. Nggak ada orang yang bisa memprediksi ya. Tapi kalau kita dengan hati-hati manajemen resikonya mestinya lebih bagus. Jadi satu teman-teman cari kendaraannya. Kedua teman-teman cari pembiayaannya. Pembiayaannya bisa dari mana-mana. Kalau saya kebetulan dari bank, teman-teman juga ada mungkin yang bisa pinter nego sama penjualnya sehingga penjual seller financing. Jadi yang jual membiayai kita. Kalau teman-teman jago nego juga bisa seperti itu. Itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita di developer property. Developer property banyak yang pakai seller financing. Jadi yang membiayai. Pak Argi, saya potong sedikit. Tadi kendaraan yang Pak Argi singgung tadi itu apakah itu harus berupa aset atau bisa juga aktif income? Tidak. Kendaraan maksud saya di sini propertinya kalau dibeli mau dipakai buat apa? Oke. Kalau saya kan kendaraannya Indomaret. Ya.
Mungkin ada yang jago di kos-kosan, kendaraannya kos-kosan. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin Pak Hartono jagonya di pendidikan. Oh, dipakai buat kursus pendidikan lebih bagus, Pak. Nggak apa-apa juga. Masing-masing akan punya kendaraan sendiri-sendiri. Yang penting pastikan kendaraannya itu bisa menghasilkan income Ya. lebih besar dari angsuran. Kalau itu Tapi sudah artinya jalan. nggak harus melulu Indomaret gitu Enggak harus. Kalau mau Indomaret boleh juga. Saya tidak melarang ya toh. Syaratnya cuma satu. Saya selalu ngomong ke teman-teman, saya tuh kalau sharing tentang Indomaret tuh syaratnya cuma satu. Jangan buka Indomaret atau Alfamart di sebelah toko saya. Udah syaratnya cuma itu. Kalau itu jeruk makan jeruk ya toh. Kalau yang lain silahkan. Saya no problem, saya welcome kok. Toh Indonesia ini luas sekali. Satu Indomaret itu kan paling lingkup 2 kilo sudah lebih. Udah dari situ udah terlalu jauh. Misalnya toko saya dengan tokonya teman saya jarak 5 kilo itu menurut saya, oh itu kuenya udah beda. Tapi kalau sebelahan tembok, oh itu jeruk makan jeruk kalau itu namanya. Janganlah ya toh. Ya, jadi kendaraannya belum tentu Indomaret Pak Hartono. Oke. Terus ada lagi nih Pak Arki. Apa namanya? Teman-teman juga sering nanya sama saya nih. Kebetulan kan saya sempat membahas konten tentang Indomaret gitu ya. Dan nggak semua terjawab dengan saya. Sepanjang saya tahu, itu kan kita mengeksekusi Indomaret itu kan kadang ada pilihan yang TO atau juga grand opening atau GO gitu. Yeah. Nah, kalau Pak Hargi ini yang jauh lebih duluan dibanding saya, lebih pengalaman, itu menurut Pak Hargi lebih menguntungkan yang mana antara toko TO dengan GO? Oke. Ya. Ini pendapat pribadi ya Pak ya. Saya bisa masing-masing kondisinya akan beda-beda, orang akan beda-beda. Kalau pendapat pribadi saya, TO itu kan enak. Toko sudah jalan, kita take over. Jadi sudah aman, tidak pusing di awal-awal. Di awal-awal itu kan namanya orang buka kartu gini kan bisa, kalau TO itu saya istilahkan kalau orang buka kartu sudah pasti angka 10, wes pasti enak. Tapi kalau GO itu buka bisa as, tapi bisa juga buka angka 2 itu. Kan kita nggak ada yang tahu ini keluarnya kartu apa nih. Jadi kalau saya melihat TO itu profitnya tipis, tapi lebih aman. Kalau grand opening, resikonya lebih besar, tapi kalau profit juga besar. Terus ada kelebihannya juga, TO itu kelebihannya gampang, cepat. Teman-teman kalau mau mulai cepat, tinggal ke Indomaret, ngantri sebentar, sudah langsung dapat. Kalau GO mungkin harus cari-cari lokasi, kecuali teman-teman punya ruko atau tanah kosong yang bisa untuk Indomaret, itu lain ya. Tapi secara umum, orang umum akan bilang bahwa grand opening butuh waktu lebih panjang. Ya, tapi ada satu kelebihannya grand opening. Kenapa saya hanya dari 29 toko saya, take over itu hanya sekitar 4 toko. Sisanya grand opening semua. Kenapa? Karena TO itu kebanyakan tanahnya sewa. Ya. Itu yang saya tidak suka. Saya invest Indomaret adalah tujuannya beli tanah. Ya, jadi saya lebih suka grand opening. Kenapa? Karena tanahnya dikuasai dulu, baru dibangun. Jadi tanahnya sudah pasti garansi punya saya. Ya. Nah, makanya kalau saya saranin, kalau yang baru mulai, TO dulu aja. Nggak apa-apa. TO nggak masalah. 1-2 toko. Nah, baru nanti GO. Kayak sama saya. Saya dulu juga 2009 pertama TO. Toko pertama saya TO. Toko kedua saya GO. Yang sebelahnya kos-kosan saya. Ada ruko dijual, tak beli, tak pakai buat GO Indomaret. Toko yang ketiga di Medan itu TO. Toko yang keempat itu di Karawaci, itu grand opening juga. Toko kelima di Anyer itu TO lagi. Jadi saya pertama masih TO, GO, terakhir baru udah GO semua. Oke, lanjut Pak Argi. Berarti yang terakhir tadi saya simpulkan, intinya kalau teman-teman pengen memiliki instrumen investasi salah satunya Indomaret, boleh dimulai dengan TO dulu, nanti baru dilanjutkan dengan GO. Gitu, ya, kecuali sudah punya tanah kosong atau sudah punya ruko kosong. Oh, itu nggak apa-apa. Kalau mau langsung grand opening nggak apa-apa. Karena resikonya rendah, sudah punya properti. Nah, buat teman-teman gambaran, income Indomaret itu kalau angka saya, itu rata-rata 18% dari nilai properti.
Biasa orang itu nyewain kan 2-3% dari properti. Misal beli ruko 3 miliar. Kalau disewain biasanya per tahun 60 juta sampai 90 juta. Kurang lebih ya. Nah, kalau Indomaret target saya maksimal income modal 2 miliar, tanah sama bangun sama peralatan maksimal 2 miliar. Nanti setiap tahun saya terima 360 juta. Jadi kalau 2 miliar properti biasa cuma dapat 40 sampai 60 juta, saya bisa dapat 360 juta. Jadi maksud saya akan jauh lebih produktif ketika dijadikan Indomaret, teman-teman. Kan prinsip kita tidak boleh bekerja untuk uang, kita tidak boleh bekerja untuk properti, kita tidak boleh bekerja untuk tanah. Tanah, uang yang harus kerja untuk kita. Ya toh? Jangan sampai mereka santai-santai cuma menghasilkan 2-3%, kita yang mati-matian kerja. Enggak. Mereka yang harus mati-matian kerja, kita yang harus santai-santai. Nah, properti-properti teman-teman, daripada repot-repot cuma disewain, cuma dapat 2-3%, teman-teman juga bisa bikin jadi Indomaret. Kira-kira income-nya sekitar, kalau saya 18% dari nilai properti. Sekitar 25 juta sebulan sampai 30 juta sebulan per properti. Iya. Pak Arki, satu lagi. Itu pengalaman 11 tahun, kira-kira ada nggak yang tiba-tiba di pertengahan jalan, nggak tahu di tahun keberapa gitu, ada Indomaret tertentu itu yang istilahnya omset atau profit itu nggak sesuai dengan target gitu, atau nggak sesuai dengan RAB, terlalu menyimpang gitu, Pak Arki. Pernah nggak ada yang seperti itu? Kalau take over, kita bagi dua, berarti pembahasan ini kita bagi dua, take over dengan grand opening ya. Karena kalau TO itu kan tokonya udah jalan, seharusnya di atas proposal semua. Resikonya lebih kecil. Dari 4 toko saya yang take over, itu 4-4-nya di atas proposal semua. Indomaret janji ke saya 43 bulan. Toko yang paling jelek itu 41 bulan di Medan. Toko yang paling bagus di Jawa Timur 26 bulan. Jadi dari Indomaret, misal kita invest, misal yang toko pertama kan 550. Nah, Indomaret itu menjanjikan ke kita profit sebulan itu 1/43 kali 550 lah. Kira-kira 11 juta. Ternyata nggak sampai 43, ternyata cuma 26 bulan. Jadi profit rata-rata toko sekitar 20 juta. Ya, lebih cepat. Jadi toko-toko TO saya lebih cepat. Kalau toko grand opening, teman-teman, itu memang kita sama-sama meraba. Buka toko itu kan, buka toko itu kan bisa, ada toko saya yang sudah 5 tahun masih rugi ada. Tapi ada juga toko saya yang baru buka langsung 40 juta juga, itu juga ada. Jadi nebak toko itu susah sekali. Yang bagus itu kalau saya sudah melihat 1 kilo daerahnya padat penduduk, 1 kilo tidak ada musuh, tidak ada kompetitor, tidak ada minimarket lain. Wah, itu saya merem, selalu ngomong ini buka 20 juta ke atas, dapat pasti. Berarti minimal, paling pahit minimal radius 1 kilometer ya Pak Arki? Tapi kadang juga bisa kecelakaan. Toko saya di Mekarsari, teman-teman kalau lihat, teman-teman tahu Mekarsari, dekat rumahnya Pak Hartono toh. Pak Hartono berarti kalau belanja harus di toko saya di Mekarsari itu. Oh, boleh. Mampir nanti. Nah, ini Jakarta, ini Jonggol. Di tengah-tengahnya ada Mekarsari. Nah, saya buka toko di depan pintu Mekarsari. Kenapa? Karena saya tahu kalau orang berwisata, itu pasti belanjaannya barang-barang yang margin tinggi. Ya, snack, minuman. Ya, pasti snack, minuman, es krim, roti, buah, itu kan pasti belinya seperti itu. Itu margin tinggi. Tidak mungkin orang mau masuk Mekarsari beli minyak goreng, beras, gula, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, saya buka di depannya. Mestinya kan teorinya bagus, Pak. Iya. Ternyata waktu seminggu sebelum buka, saya sudah beli tanahnya, tak bangun, dari tanah kosong tak bangun. Seminggu sebelum buka, pintunya pindah. Pintu Mekarsari kan pindah. Dulu di dekat Water Kingdom sana, sekarang geser ke arah Cibubur sini. Jadi toko saya setelah pintu masuknya. Ya sudah, itu kecelakaan kalau itu, ya toh. Tapi ya tokonya tidak profit. Jadi mestinya profit Indomaret janji ke saya 12-15 juta sebulan. Ternyata sebulan terus masih running.
Sampai sekarang masih running. Kenapa? Karena Indomaretnya nggak untung, tapi tanahnya untung. Oh, iya. Dulu iya. saya beli 1,3 miliar, sekarang tanahnya 3 miliar harganya, pinggir jalan Mekarsari. Apalagi ada isu mau ada apa namanya gate tol ya Pak ya, pintu tol. Wah, saya malah belum tahu tuh, kalau ada nanti lebih mahal lagi tuh. Makanya punya Iya, properti Pak, itu ada, jangan Pak. dijual. Dekat Mekarsari itu rencana ada pintu tol baru itu nanti. Sebelah mana Pak keluarnya? Pokoknya radius 21 km dari pintu Mekarsari itu ada pintu tol Pak, start situ Pak. Oh ya, memang masih banyak tanah kosong di sana. Jadi memungkinkan sekali untuk dibikin pintu tol. Tol dari mana ke mana Pak? Dari Jagorawi kali ya? Cibitung Pak, Cibitung. Cibitung sambung Jagorawi ya? Iya. Oh. Kan soalnya di dalam kota wisata Cibubur itu kan juga ada apa namanya pintu tol juga kan, yang belakang itu. Oh, rencana di situ nanti dikasih pintu tol. Iya, iya. Jadi pokoknya area sekitar situ itu banyak pintu tol nanti Pak. Iya, ya. Kurang lebih 2023 inilah paling lambat itu Pak, sudah Pak. Itu udah banyak pintu tol. Makanya kalau punya properti kan pebisnis properti banyak macam-macam ya toh. Ada yang sukanya jual beli. Kalau saya tipikalnya beli tahan. Income-nya dari mana? Dari tiap bulan dapat dari properti itu. Contohnya Indomaret kalau saya. Nah, saya nggak pusing kalau harganya naik turun. Kalau naik ya syukur gitu. Kalau turun, selama income-nya nggak turun, saya nggak pusing. Nggak ada rencana jual kok. Jadi kalau saya ngelihatnya, Indomaret sudah berkali-kali ngomong ke saya, Pak, yang Mekarsari itu ditutup aja, Pak. Itu sudah istilahnya sudah dari awal sudah salah gitu loh. Dari kesalahannya tim operasional mau jembalitan kayak apa juga nggak bergerak, tokonya nggak bergerak. Kenapa? Karena yang kita prediksi masuk ternyata pindah. Jadi ya, tapi saya tetap ngomong nggak apa-apa, biarin aja di situ toh. Tapi tetap Pak ya, nutup operasional tuh ya, yang Mekarsari ya. Kalau Pak Hartono lihat EBITDA-nya, Hah? EBITDA-nya itu paling sekitar setahun sebulan rata-rata 1-2 juta. Jadi kalau secara pembukuan minus itu. Secara pembukuan minus. Net profit-nya Iya, minus. tipis itu. Belum kan dipotong pajak Pak ya. Oh iya. Makanya Indomaret juga udah ngomong, Pak, kita nggak enak sekali loh Pak. Kita udah mati-matian, tapi toko ini ya nggak apa-apa, saya bilang bisnis nggak semuanya bagus. Dari 29 toko saya, itu yang jelek 2. Mekarsari itu masih nomor 2. Ada satu lagi yang lebih jelek. Daerah mana tuh Pak? Yang ini di Bogor. Ini minus sebulan, EBITDA-nya aja minus 5 juta. Saya bilang, ini wah tokonya parah bener. Bogor mana Pak? Kota? Ciamas, daerah Ciamas. Oh, Ciamas. Iya, iya. Tapi ya, saya selalu ngomong bisnis itu nggak bisa semuanya bagus. Iya, iya. Tapi kan ada juga toko yang Indomaret janji 10 juta ternyata dapat 40, 50, bahkan 70 juta. Saya juga ada gitu loh. Jadi saya tidak pernah menyalahkan Indomaret karena ya ini resiko bisnis. Artinya mostly ini semuanya jalan Pak ya. Artinya masih worth it lah gitu Pak ya. Worth it. Semuanya. Ya. Rata-rata toko saya profit kalau di rata-rata, baik yang minus maupun yang plus itu di rata-rata semua. Per bulan rata-rata terima 25 juta sampai 30 juta setelah dipotong karyawan, biaya listrik, plastik, barang rusak, barang hilang, Iya. potong semua, kira-kira masih terima 25 juta. Terus gini Pak, saya yakin teman-teman juga banyak penasaran nih. Kenapa sih Pak Hargi itu kok sangat senang sekali dengan yang namanya passive income? Dari dulu saya yakin pasti banyak lah teman-teman subscriber saya yang suka ngulik-ngulik Pak Hargi gitu kan ya. Ini kok sering bahasnya passive income. Nah, biar juga ikut memotivasi teman-teman. Sebenarnya apa sih yang didambakan dari sebuah passive income? Kan banyak juga milenial tuh yang mengatakan kan kita masih muda, kita terus bekerja nggak masalah, kita terus kejar passive income. Kenapa sih passive income tuh segitu pentingnya buat Pak Hargi? Boleh diceritakan Pak? Oke, kalau passive income saya ngelihat gini loh, teman-teman kita walaupun teman-teman masih muda atau saya yang sudah tua ya kan, setengah tua lah bukan tua ya, tapi kan satu waktu kita pasti mau pensiun. Betul. Pak, saya senang kerja kok Pak, saya mau sampai tua kerja. Oh nggak apa-apa. Tapi mana yang lebih, ya itu pilihan. Tapi mana yang lebih enak? Kerja karena seneng atau kerja karena nggak punya duit, karena mikirin duit. Ya, kalau kita kerja bukan karena duit,
passive income saya sudah gede kok, saya mau kerja ya silahkan, nggak mau kerja juga nggak apa-apa. Gitu. Sampai 2016, saya tuh punya prinsip, kalau punya passive income gede, saya mau pensiun. Ternyata tahun 2016 saya coba pensiun 1 bulan kapok saya. Ternyata nggak bisa, ternyata tetap harus kerja. Cuman bedanya sekarang kan kerja sekarang dengan dulu beda. Kalau dulu kerja cari duit, kalau sekarang kerja ya karena saya seneng sharing gini, seneng ketemu orang. Kalau di rumah Berarti pensiun dini pun nggak enak ya Pak ya? nggak enak loh. Jadi nggak enak. Menurut saya coba minggu pertama masih enak tidur di rumah gitu enak gitu. Minggu kedua ngisengin teman-teman, datengin teman-teman yang lagi kerja masih enak. Minggu ketiga teman-teman sudah pada protes, kamu jangan kesini terus. Aku diliatin bosku tuh, kamu di sini aku diliatin bosku terus. Dipikir kamu cuman ketawa-ketawa, nggak beli barang, nggak order barang, cuman ngajak saya guyon-guyon, nggak kerja. Bosku nanti kamu pulang, aku diomel-omelin. Jadi lama-lama saya menganggap bahwa tetap harus kerja. Tapi bedanya, kalau dulu saya bekerja untuk uang, kalau sekarang uang bekerja untuk saya. Jadi saya mau kerja nggak apa-apa. Saya sendiri punya saya punya target pribadi 5 tahun lagi, tahun 2025 saya mau pensiun. Kenapa? Karena anak-anak sudah kuliah, sudah SMA, sudah bisa saya tinggal. Nah berikutnya saya dengan istri mau jalan-jalan keliling dunia, seneng-seneng. Kalau mau kerja ya kerja, kalau nggak kerja ya nggak apa-apa, toh income-nya juga sudah cukup gitu loh teman-teman ya. Rencana kami seperti itu, makanya sekarang 5 tahun ke depan ini saya target untuk ngurangin mungkin ekspansi sudah berkurang, tapi kredit diturunin terus. Kredit diturunin terus sampai titik terendah, sehingga nanti 5 tahun lagi lunas semua. Karena saya kalau nggak, saya tuh 5 tahun rata-rata lunas teman-teman. Cuman penyakitnya itu kan nambah toko lagi, nambah toko lagi, dan nambahnya lebih banyak daripada yang lunas. Jadi tambah lama tambah numpuk. Tapi ketika saya berhenti, maka utangnya akan langsung turun, drop gitu. Nah saya planning seperti itu. Enak nggak teman-teman kita pensiun? Nah, mungkin kan masing-masing punya tujuan hidup masing-masing. Kalau saya pengennya jalan-jalan keliling dunia. Kalau Pak Hartono mungkin pengennya, aku pengen ngajar di seluruh Indonesia, Pak. Seneng-seneng, oh boleh, gitu. Tapi mungkin ada yang, saya pengen dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, ngajak jalan-jalan. Nggak apa-apa juga. Itu kan masing-masing punya cita-cita sendiri-sendiri. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita passive income-nya lebih dari cukup. Kita itu namanya financial freedom atau kebebasan keuangan ketika passive income kita atau income yang kita dapat lebih besar daripada pengeluaran kita. Jadi kalau kita pengeluaran 20 juta tapi passive income-nya lebih dari 20 juta, kan berarti sebenarnya kita nggak perlu ngapa-ngapain, duitnya udah cukup. Tidur aja duitnya udah cukup. Kalau nggak habis, bulan depannya dikasih lagi, nggak habis dikasih lagi, nggak habis dikasih lagi, ya kan? Nah, itu ketika kita mencapai financial freedom, teman-teman mau kerja atau enggak kan bebas. Jadi kerja bukan karena uang, tapi kerja karena seneng. Nah, orang yang kalau kerja bukan karena uang, tapi karena seneng, biasa hasilnya lebih bagus daripada orang yang terpaksa kerja karena butuh uang. Ya itu makanya bedanya di situ, teman-teman. Oke, Pak Arki. Tadi Pak Arki menyinggung masalah toko lunas nih. Toko itu kan satu dengan yang lainnya kan pasti waktu lunasnya kan nggak bersamaan. Ya. Nah, selama ini kebanyakan dari toko-toko Pak Arki, terutama nih yang toko-toko yang tanpa DP atau DP-nya sangat minim, itu rata-rata lunas di tahun keberapa Pak Arki rata-rata? Rata-rata lunas di tahun ke-7. 7 ya? Tapi berarti kredit investasi itu rata-rata bank paling maksimal 7 tahun berani ya Pak ya? Ya, tapi saya saranin teman-teman kalau baru mulai, ambil panjang dulu teman-teman. 20 tahun, 15 tahun, panjangin dulu. Kenapa? Karena di awal-awal kita lebih baik main safe, main aman dulu. Oke. Dipanjangin. Yang penting cash flow tiap bulan nggak nombok, itu dulu. Kalau nombok itu sakit sekali loh. Tapi kalau nggak nombok, nunggu agak lama dikit nggak apa-apa. Toh nanti dengan berjalannya waktu, toko biasanya relatif semakin lama semakin bagus. Nah nanti kalau kita udah waktunya sudah uangnya cukup, lunasin aja. Tapi kan kita nggak perlu deg-degan setiap hari. Daripada uang saya tak pepetin 3 tahun Pak. Waduh, tiap hari deg-degan. Jantungnya mahal. Jantung ini cuma punya satu, jangan sampai deg-degan terus ya toh. Mendingan panjangin, nggak apa-apa. Pak, nggak lunas. Berarti kan Pak Arki, secara aturan itu emang bank yang selama ini menjadi langganan Pak Arki itu emang secara aturan
mereka emang bisa memberikan kredit investasi di atas 7 tahun ya? 10 tahun pun memang boleh? Kalau KI bisa sampai 10. KI bisa sampai 10. Nah, kalau KPR bisa sampai 20-30 tahun. Ya. Teman-teman. Nah, kalau Pak Hargi ini mengeksekusi tanah atau beserta propertinya dan sekalian membangun Indomaret, itu berarti kreditnya ke bank itu KPR plus kredit investasi atau KI saja? Awal-awal dulu saya KPR. Awal-awal dulu. Kalau yang terakhir-terakhir sekarang sudah banyak KI saya. Oh gitu ya? Iya. Dulu jadi. Apalagi kalau misalnya sudah ada bantuan dari beberapa cash flow Indomaret yang sudah mulai surplus gitu ya Pak Hargi? Ya, itu jauh lebih enak kalau sudah punya teman-temannya sudah. Jadi kadang rugi pun, nggak apa-apa, belakang masih ada. Jadi tanahnya, Pak ini awal-awal tapi masih rugi loh Pak, daerahnya perumahan baru dibangun, Bapak yang masuk pertama. Nggak apa-apa, masih kuat, ditahan sama yang belakang-belakang, masih kuat. Ya, tapi kalau jangka waktu KI rata-rata 7-10 tahun. Iya. Sebenarnya Oke, makasih, Pak Hargi. mau lebih panjang, teman-teman minta combo. Jadi kreditnya dikombo dengan kredit modal kerja. Jadi katakanlah 70% KI, di kredit modal kerjanya, PRK-nya 30%. Nah ini kan ada yang 30% nggak perlu bayar pokok dulu, nyelesain yang 70% dulu. Nah itu kan bisa lebih panjang lagi waktunya. Angsurannya otomatis. Berarti combo tersebut bisa untuk mengcover kebutuhan propertinya termasuk modal awal untuk Indomaretnya gitu ya Pak Hargi? Iya, termasuk seperti itu. Saya rata-rata seperti itu. Jadi saya pakai kredit karena ya masalahnya itu 2008 saya nggak punya duit, nggak punya modal, tapi pengen beli properti, makanya saya pakai bank 100% karena nggak punya modal itu teman-teman. Iya, iya. Luar biasa Pak Hargi. Terus, Pak Hargi, satu lagi. Selama ini punya nggak target gitu Pak Hargi? Kalau mau buka cabang baru, pokoknya propertinya itu yang paling mahal nilainya sekian. Kalau lebih dari itu saya nggak mau. Gitu. Ada. Saya selama ini membudgetkan maksimal total tanah plus pembangunan plus peralatan plus franchise fee plus peralatan izin maksimal 2 miliar. Itu sudah termasuk Indomaretnya masuk? Sudah ya termasuk ya? Termasuk. Baik bentuk tanah maupun ruko, pokoknya total 2 miliar. Itu sih saran saya untuk teman-teman. Ya. Kalau dulu pertama saya bangun cuma 1,5 miliar. Zaman tahun 2008, 2010, 2012 itu 1,5. Tapi sejak 2015, 2016 saya sudah naikin budget sampai 2 miliar. Okay. Kadang saya sendiri bangun bisa sampai 3 miliar. Tapi kan kalau saya saranin teman-teman sebaiknya 2 miliar dulu. Jangan semakin besar kan semakin beresiko. Kalau sampai 2 miliar itu masih oke. Contoh, saya terakhir bangun di Mojokerto, itu tanahnya 350 juta, luasnya 210 meter persegi, harganya 350 juta, bangunnya 800, jadi 1,1 bisa jadi Indomaret, tanah dimiliki. Nah, makanya saya nganggap itu murah sekali, makanya waktu itu saya tidak survei itu Pak. Saya nggak berangkat, saya langsung ngomong besok Senin ketemu saya bayar, nggak ada masalah. Karena menurut saya itu resiko rendah angkanya. Tapi kalau yang terakhir saya bangun di Tangerang, tanahnya 1,9 M, 450 meter, gede tanahnya, 1,9 M, pinggir jalan besar, bangunnya 1,1 M. Jadi total 3 miliar. Wah itu saya lewatin, besok lewatin lagi, saya pelajarin lagi. Itu benar-benar kalau orang dikunyah-kunyah sampai tahu rasanya asin apa manis baru dimakan. Ya beda. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nilainya semakin besar, resikonya semakin besar teman-teman. Iya. Kalau saya otomatis balik modalnya pun makin lama ya Pak Hargi ya? Betul, jangan sampai salah, hitungannya jangan sampai salah. Tapi kalau yang resiko rendah, ya sudahlah, beranilah, saya berani. Nah, teman-teman saya saranin 2 miliar. Kenapa angka 2 miliar? Karena menurut saya 2 miliar itu kalau teman-teman pinjam dengan bunga 10% kira-kira setahun, itu kira-kira bunganya sekitar 180 juta setahun. Sampai 200 juta setahun. Sementara income dari Indomaret rata-rata toko saya 25 juta. Jadi toko teman-teman akan dapat 300 juta setahun. 200 untuk bayar bunga, 100 untuk nyicil pokok. Nah nanti tokonya masih masuk akal. Semakin bagus.
mungkin nggak dapat 300 juta setahun, tapi mungkin bisa 400, 500, sampai mungkin lebih dari itu. Nah, nyicil pokoknya nanti akan lebih cepat lagi. Akhirnya diharapkan dalam 7 tahun lunas. Tapi ini semua di atas kertas ya Pak Dwi. Ya. Itu benar harus dipelajari, ditelaah. Dihitung matang-matang. Iya, ya, Pak, dihitung ya? matang-matang. Ini baru ngomong secara. Tapi gambarannya yang saya lakukan seperti itu. Garis besarnya gambarannya yang saya lakukan seperti itu. Iya. Ini saya yakin teman-teman subscriber udah mulai makin dalam nih Pak mengenai Indomaret, kenapa masuk income dan segala macam. Nah, ini mungkin ada tambahan juga dari saya nih Pak. Biar sekalian komplit Pak Argi sharingkan sekalian. Kenapa sih Pak ini kendaraannya kok harus Indomaret untuk Pak Argi nih? Di awal tadi Pak Argi bilang bisa nanti itu kendaraan bisa berupa kos-kosan, bisa mungkin pendidikan atau apa atau yang lainnya sesuai dengan bidang kita masing-masing misalnya. Nah, tapi khusus kali ini di Pak Argi sangat, kalau boleh saya saya katakan sangat memfavoritkan Indomaret atau Alfamart lah, atau bisa dibilang minimarket lah, sembako. Apa yang mendasari Pak Argi sangat memfavoritkan kendaraan tersebut sehingga ya biarlah ini aja terus gitu. Coba diceritakan Pak. Oke, kalau saya ngelihatnya banyak juga yang ngomong ke saya, Pak, Indomaret minimarket itu kan bisnis sejuta umat, bisnis yang profitnya tipis karena semua masuk ke situ toh Pak. Ngapain invest di situ? Mending invest yang lain Pak, bikin warung kopi Pak, profitnya bisa 60% Pak. Kalau saya balik lagi ke tujuan awal investasi. Tujuan awal investasi saya kan saya tidak mau repot. Saya mau untuk bayar angsuran, jadi harus pasti, stabil, jangan naik turun, nanti jantungnya copot, gitu. Dan kebetulan DP-nya bisa dinolkan. Sebenarnya ini enggak, kalau nomor 3 sebenarnya enggak. Nomor 2 ini yang lebih penting. Nah, minimarket ini, saya lihat bisnisnya aman. Kenapa? Karena ini bisnis yang basic sekali. Hari ini, waktu kita zaman COVID-19 ini krisis, banyak bisnis yang kepukul. Minimarket gimana? Minimarket juga kepukul teman-teman, tapi kepukulnya nggak sampai klenger. Ya masih pusing-pusing sedikit lah, masih agak pusing-pusing berbintang-bintang, tapi nggak sampai meledak. Iya. Nah, jadi saya ngelihat karena dia basic teman-teman. Dalam kondisi krisis pun tetap orang harus makan. Beli beras, beli minyak, beli telur, tetap harus mandi, beli sabun cuci. Karena memenuhi kebutuhan dasar manusia ya Pak Argi. Betul, jadi kebutuhan basic, makanya menurut saya dia aman, sehingga saya tidak takut ketika cicilan-cicilan saya di cover dengan income dari minimarket ini gitu loh. Ya, nah satu itu. Kedua, saya ngelihatnya minimarket ini kan dikelola oleh Indomaret dan Alfamart. Mereka ini kan udah pengalaman 30 tahun, udah istilahnya wis topnya, mbahnya, wis paling hebat, wis mereka pengalaman sudah dari dulu sampai sekarang, mereka sudah makan asam garam, mereka sudah tahu kecutnya bisnis seperti apa, manisnya seperti apa. Nah, kalau kita partneran sama mereka, mereka bisa memberi, istilahnya ngasih jalan ke kitanya lebih enak. Jadi minimarket gitu. Terus ketiga juga potensinya masih luar biasa. Indonesia 260 juta penduduk. Indonesia itu butuh 60.000 minimarket. Dari 60.000 minimarket, jumlah Indomaret 15.000, Alfamart 14.000, dan merek-merek lain total dari kebutuhan 60.000 baru 30 ribuan. Baru separuh ya Pak? Baru separuh, itu 30 tahun baru separuh loh teman-teman. Jadi perjalanan masih panjang. Loh Pak, nanti kalau 30 tahun lagi gimana Pak? Wis telat, aku sudah pensiun, kalau 30 tahun lagi sudah lunas semua, saya nggak peduli 30 tahun lagi nanti. Tapi mestinya kan jumlah orangnya juga nambah. Dan ekonomi Indonesia semakin bagus. Dengan ekonomi Indonesia semakin bagus kan daya beli orang semakin bagus. Di Jepang jumlah penduduknya 200 jutaan, itu kebutuhannya bukan 60.000 seperti di Indonesia, tapi 120.000 minimarket. Jadi dia 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena daya belinya, ekonominya masyarakatnya sangat kuat. Nah, Indonesia kan sedang menuju ke sana. Setiap tahun kita tumbuh 5%, 5% ekonominya. Suatu hari mudah-mudahan kita bisa sampai seperti sekuat Jepang sekarang. Jadi pertimbangannya itu. Lebih ke arah karena aman,
bisnisnya basic, kedua income-nya stabil, ketiga dikelola oleh operator yang bonafit, keempat marketnya masih luas sekali, sehingga tidak masalah kalau kita masuk ke sana. Itu pandangan pribadi saya loh teman-teman. Makanya kalau sekarang, kemarin sebelum krisis banyak yang nertawain saya, aduh bisnis kok minimarket itu profitnya kecil. Kalau sekarang saya krisis gimana? Yang kemarin ngomongnya bisnisnya bagus, sekarang bagus nggak? Minimarket ya terpukul Pak, tetap terpukul dengan kondisi hari ini tidak ada yang lolos. Tapi kita masih bisa berusaha bertahan gitu loh. Jadi kembali lagi ini aman, bisnis yang aman relatif bagus. Mudah-mudahan Pak Argi penjelasan yang detail ini benar-benar semakin membuka pikiran teman-teman semua Pak Argi. Iya. Satu lagi Pak Argi, Boleh. yang masih Boleh, mau satu dua saya welcome. Ini mumpung besok libur toh. Kita ngobrol sampai malam ya, sampai jam 12 tak iyain. Iya. Pak Argi, selain Indomaret, Pak Argi masih menekuni aktif income nggak ini sampai hari ini? Ada. Saya aktif income ada. Saya punya perusahaan outsource. Outsource-nya ini isinya marketing, sales. Jadi kalau outsource biasanya ada outsource cleaning service, ada outsource security, ada outsource driver. Kalau saya outsource untuk marketing. Jadi saya punya marketing itu ada sekitar 2.500 orang. Sales semua. Nah, itu aktif income saya. Kalau dibilang waktu, 80% waktu saya habis di bisnis saya. Tapi income-nya Indomaret sama bisnis saya, gede Indomaret loh. Malah begitu ya? Iya, jadi tapi saya senang karena senang ketemu sales marketing karena dulu saya kan juga orang marketing, saya pernah ngerasain susahnya jadi marketing kayak apa. Makanya sekarang saya support mereka butuhnya apa. Awal-awal butuh kasbon, kita bantu kasbon. Butuh apa? Tempat pameran, kita bantu bayarin tempat pameran. Butuh apa? Ini Pak, mesin fotokopi Pak, karena kita bantuin. Karena kita ngerti dulu susahnya jadi marketing seperti apa. Makanya sekarang outsource saya, kita fokusnya di marketing, sales marketing seperti itu. Iya. Pameran, segala macam gitu ya Pak? Iya. Wah, dulu kan tahun 2003, 2004, saya zaman pertama kali itu kan bawain Indomie buat hadiah. Jadi kalau mereka pameran, kasih Indomie gitu, saya yang bawain satu kijang kapsul itu bisa muat 40 karton Indomie, saya ngerti. Terus supaya nggak ketangkep polisi, kan harusnya mobil penumpang nggak boleh bawa barang. Betul. Saya tutupi pakai kain hitam gitu, jadi dari luar nggak kelihatan mobilnya kan kaca film gitu. Terus dalamnya saya kasih kain hitam supaya nggak kelihatan. Kalau ketangkep kan lumayan ya, tau kena tilang. Nah, caranya dulu seperti itu. Pernah ngalamin, makanya tapi saya seneng walaupun profitnya kecil. Tapi saya seneng bisnis ini karena bermanfaat bagi mereka dan mereka income-nya gede-gede loh Pak Hartono. Orang mikir, wah outsource income-nya kecil. Sales saya kalau meeting datangnya bawa mobil semua. Ada yang punya kos-kosan, sales tapi punya kos-kosan, income-nya ada yang 20-30 juta. Berarti rata-rata di atas UMP Pak? Oh, rata-rata di atas UMP, rata-rata. Tapi kalau ya tergantung orangnya ya toh. Kalau orangnya santai-santai yang di bawah UMP juga ada. Jadi kan ini kebanyakan tergantung prestasi base. ya Pak Argi ya? Betul. Kebanyakan commission base. Iya. Jadi terus Pak Argi nih, Pak Argi tadi sempat ngomong 5 tahun ke depan, kurang lebih 2025, rencana udah pengen pensiun, anak-anak udah pada kuliah semua, ini udah yang paling kecil tinggal SMA gitu kan. Nah, kira-kira target 5 tahun ke depan ini masih pengen memiliki berapa cabang lagi Indomaret Pak Argi? Kalau biasanya saya mentargetkan jumlah cabang, kalau sekarang saya mentargetkannya bukan jumlah cabang, tapi saya mau nambah, tapi utang saya nggak boleh nambah. Jadi targetnya berubah. Tapi kalau dibilang sekarang, saya masih bangun ada 2 loh. Hari ini saya masih bangun ada 2. Jadi krisis gini saya tetap bangun ada 2. Satu di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, yang satu di Serang. Jadi saya pun masih proses pembangunan. Tapi sekarang strateginya berubah. Kalau dulu kan ekspansif sekali, hajar terus. Kalau sekarang ya ngurangin lah, karena kasihan istri saya juga ya toh. Kalau saya sih mentalnya iya aja, namanya utang aja, properti saya bayar 10%, 20%, tapi bank bayar 80%, 90%. Berarti yang lebih pusing dari saya kan banknya. Saya cuma bayar sedikit, dia yang bayar gede. Saya nggak pusing, tapi istri saya kan kasihan.
mikirin, wah ini angsurannya segini piye ini. Walaupun saya sudah ngomong tenang, kan ada musuhnya Indomaret, ada kos harian musuhnya di situ. Saya kalau ada apa-apa juga ada asuransinya, mestinya aman, gitu. Tapi kan istri tetap deg-degan, ya. Dan ternyata istrinya malah sekarang tambah sayang loh sama saya, ya toh. Kalau dulu makan di warteg nggak punya utang, makan di warteg terserah kotor jorok nggak apa-apa. Kalau sekarang utangnya banyak, wah istri ngomong, jangan makan di luar, ini dimasakin ini biar tetap sehat. Terus kalau sakit sedikit, cepet-cepet ke dokter, minum suplemen, minum obat. Terus saya bilang sama istri saya, wah kamu tambah sayang tau sama saya sekarang. Dia ngomong, bukan sayang, aku deg-degan kalau kamu ada apa-apa nanti utangnya jatuh ke aku semua. Jadi teman-teman, kalau suami-suami yang mau disayang istri, dibanyakin KPR-nya, ya toh. Tapi jangan lupa kalau KPR cari lawannya, ada lawannya. Ketika kita hutang, pastikan orang lain yang bayar. Itu prinsipnya. Ketika kita hutang, pastikan orang lain yang bayar. Jangan kita yang bayar. Kalau kita yang bayar, berat teman-teman. Kalau orang lain yang bayar, properti kita yang bayar, itu nggak berat teman-teman. Seperti yang saya lakukan, saya cicilan segini. Kalau saya ngomong cicilan saya, mungkin Pak Hartono bisa langsung pingsan kali. Tapi kan saya di backup sama income dari Indomaret. Jadi saya nggak pusing. Saya tetap tenang-tenang, bisa ketawa-ketawa, sharing seperti ini. Walaupun krisis hari ini, tetap kita bisa beresin dengan baik sampai hari ini. Boleh bocorin Pak Argi? Sisa angsuran sekarang per bulan berapa Pak Argi? Kalau sisa angsuran saya 0 Pak. Karena saya kan prinsipnya keuangan sendiri-sendiri. Uangnya saya pecah jadi 4. Uang kantor, uang Indomaret, uang training, saya ngajar, sama gajian saya. Nah, saya ngabisin kan gajian. Kalau uang Indomaret, sisa buat DP, gulung lagi. Sisa DP, gulung lagi terus. Jadi kalau ditanya, saya nggak pernah sisa. Tapi memang ini saya sendiriin. Kantor, sendiriin juga. Income dari training, saya sendiriin, saya pakai buat beli saham. Sendiri lagi. Jadi masing-masing sudah sendiri-sendiri. Yang saya habisin selalu uang dari gaji saya. Jadi kantor saya menggaji saya 15 juta. Gaji dari kantor saya 15 juta. Gaji dari Indomaret 500.000. Per toko gaji saya 500.000. Nah ini yang saya pakai buat hidup sama jalan-jalan. Senang-senang. Ya wis uang itu pokoknya. Jadi uang saya sendiri, uang Indomaret sendiri. Jadi muter sendirilah. Masing-masing sendiri-sendiri. Kalau untuk toko Indomaretnya dari semua cabang yang ada, itu yang masih mengangsur ke bank, itu per bulan memiliki angsuran 2 bulan yang masih mengangsur. Total, akumulasi. Indomaret tok ya berarti ya? Ya. Indomaret saya cicilan kira-kira 500 jutaan sebulan. Mantep ya. Sehari 15 juta. Jadi kalau ada yang pusing, kemarin ada penyanyi yang cicilannya 250 juta KPR, dia pusing, saya bilang, dia baru 250, pusing, saya 500 lagi. Saya 500 lagi. Cuman bedanya kan saya ada lawannya. Oh ya Pak Argi ya. Saya jadi ingat juga tuh. Itu sempat viral itu. Iya. 150 juta beritanya kemana-mana. Padahal pengusaha itu biasa aja ya Pak Argi ya. Biasa. Itu saya baru ngomong yang dari Indomaret loh. Yang dari kantor kan saya juga ada utang. Mudah-mudahan nih para teman-teman subscriber nih makin termotivasi ini. 250 juta cicilan artis yang sempat viral itu sebenarnya pengusaha itu banyak yang lebih dari itu, tapi ya karena ada judulnya ya. Nah yang itu makanya prinsipnya ketika kita utang pastikan orang lain yang bayar. Ketika kondisinya seperti itu kita lebih tenang. Dalam kondisi hari ini dia yang itu sudah viral, saya cuma diam aja. Karena menurut saya masih bisa hadepin gitu. 500 juta sebulan itu saya masih bisa. Tapi teman-teman bayangin teman-teman. Ketika nanti lunas, berarti income saya berapa? Nah itu loh yang kita kejar. Kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci orang sukses. Kalau kita mau sukses, kita harus mau menunda menikmati hasil. Rumah jelek, nggak apa-apa. Sekarang rumah jelek. Mobil sederhana, nggak apa-apa. Kan Donald BP udah ngomong, siapa yang tertawa terakhir, dia yang menang. Yang tertawa duluan, itu belum tentu menang gitu. Jadi, nggak apa-apa. Sekarang menunda menikmati hasil. Gulung terus, bisnisnya digulung terus. Nanti ketika kita pensiun, ya hasilnya baru kita nikmati. Kalau menurut saya, seperti itu Pak Hartono. Iya. Pak Argi, terakhir deh ini. Saya takut Pak Argi ini. No problem.
No problem. Saya udah siap-siap sampai jam 12 loh ini. Kargi, ini buat memotivasi semua teman-teman, nanti yang banyak nonton kan pasti subscriber saya, mungkin dari Pak Argi juga ada, dan netizen seluruh Indonesia. Kira-kira apa nih pesan-pesan atau kiat-kiat sukses dari Pak Argi buat teman-teman netizen semua, biar teman-teman semua mereka memiliki semacam pegangan atau prinsip seperti Pak Argi biar bisa mencapai sukses dengan tepat dan cepat. Silakan Pak Argi di-sharingkan Oke. tips dan triknya. Iya. Kalau intinya saya lihat gini teman-teman, baik teman-teman sebagai karyawan, sebagai pengusaha, profesional, ingat teman-teman, kita kerja nggak bisa selamanya loh. Kita nggak bisa sekuat ini selamanya loh. Satu waktu teman-teman suka atau tidak suka harus pensiun. Baik teman-teman pensiun atas kemauan sendiri, atau atas kemauan orang lain yang mempensiunkan kita. Akhirnya kita harus pensiun. Nah, kita harus mulai siap-siap dari sekarang. Jangan nanti ketika pensiun kita baru bingungi cari, waduh saya sudah pensiun tapi nggak punya income. Jangan teman-teman. Satu, minimal 10% dari income harus ditabung. Minimal. Kemudian tabungannya teman-teman kumpulin, diinvestasikan. Investasinya ke tempat yang aman, jangan ditergiur, wah investasinya ini profitnya gede banget loh, padahal beresiko, ya kan? Buat apa kita investasi? Yang penting nomor 1 aman, nomor 2 baru ngomong return. Yang penting dia bisa muter ketika kita kerja, tapi dia bisa muter sendiri, dia bisa bekerja sendiri, bisa gulung sendiri sampai nanti waktu kita tua dia sudah jadi besar sekali. Nah, prinsipnya itu teman-teman. Teman-teman harus bangun passive income. Kalau saya yang saya sukai adalah passive income property. Properti-properti yang menghasilkan passive income bagi saya. Target saya 5 tahun lagi, saya mau pensiun, saya mau keliling dunia dengan istri saya, jalan-jalan, mau setahun, 2 tahun, saya mau ikut kapal pesiar yang tur keliling dunia 120 hari. Jadi keliling dunia 120 hari di atas kapal terus. Nah itu saya pengen tuh kayak gitu. Nah caranya gimana? Harus punya passive income teman-teman. Ketika punya passive income kita bebas. Kalau teman-teman ngomong, Pak saya nggak pengen jalan-jalan Pak. Saya pengen punya panti asuhan 100. Loh kalau punya passive income-nya besar sekali kan dengan mudah sekali punya income-nya nggak habis. Kalau nggak habis bulan depannya nambah lagi. Bulan ini nggak habis 500 juta, bulan depannya nambah 500 juta lagi. Bulan ini nggak habis 500 juta, bulan depannya nambah 500 juta lagi. Kalau bikin panti asuhan kan gampang banget. Wah bikin aja, saya uang juga berlebih tiap bulan dapat terus. Jadi maksud saya, setiap orang punya tujuan hidup sendiri-sendiri. Saya kebetulan pengennya tujuan hidupnya jalan-jalan, menikmati pengalaman dengan istri saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman, punya cita-cita sendiri. Nah itu bisa dicapai kalau teman-teman punya passive income yang besar. Makanya dari sekarang bangun passive income, jangan lupa belajar terus, belajar ke Pak Hartono ini bagus nih. Masih muda, semangat, ilmunya banyak, ilmu properti, ilmu bisnis. Nah belajar terus seperti itu. Investasi yang terbaik, bukan emas, bukan saham, bukan properti. Investasi dengan return keuntungan terbaik adalah belajar. Ketika kita belajar terus, itu hasilnya bisa bukan cuma 10-20% per tahun, seperti deposito, bukan seperti tabungan, bukan. Tapi bisa ribuan persen dan itu diulang-ulang terus ketika kita tahu ilmunya. Nah, teman-teman, gambaran kurang lebih intinya pembicaraan saya hari ini dengan Pak Hartono kurang lebih seperti itu. Kunci suksesnya di situ. Oke, terima kasih Pak Argi. Thank you Pak Hartono. Dan pembicaraan kita malam ini betul-betul disambut baik oleh teman-teman subscriber dan para netizen se-Indonesia. Terima kasih sekali Pak Argi. Ini terima kasih sukses semua subscriber. Dan saya juga merasa terhormat Pak Argi bersedia memberikan waktu untuk saya dan teman-teman semua. Thank you Pak Hartono, selamat malam. Ya, Yuk, selamat malam. Thank you.